Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tujuan kita hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita tanggalkan segala perkara yang ada di rumah. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dilupakan, saling memaafkan. Sehingga ibadah kita hari ini, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, pujian kita bagi Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa datang ke tempat ini untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami mulaikan ibadah kami, Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Perkenankan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami mohon pengurapan-Mu kiranya menjadi bahagian kami semua, baik yang mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini dan seluruh sidang jemaat yang hadir. Kiranya pengurapan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan, kiranya ibadah kami dan pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu, Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami semua, membangkitkan semangat dan gairah kami untuk beribadah kepadamu. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang menuju ke tempat-tempat ibadah dimanapun, tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan hentar, tiba di tempat ibadah, tiba di tempat ini kami sama-sama memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kami, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Yesus kekuatan, hanya Yesus juru selamat kita. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Yesus kekuatan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Hanya Engkau juru selamat.
perbuatan kita. Hanya Engkau, Haleluya. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu.
puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Pagi yang indah ini kami ada di hadirat-Mu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur bahwa Engkau baik buat kami. Kalau kami ada sampai pada pagi ini Tuhan, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya hidup kami yang ada pada pagi ini Tuhan. Kami mau memuji meninggikan Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan pagi ini Engkau melihat setiap hati yang ada pada pagi ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami, layakkan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau singkirkan segala penghalang yang akan menghalangi kami menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah kehadiran kami pagi ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena hanya itu yang dapat kami buat Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu. Namun Tuhan, kami tidak dapat membalas semuanya itu Tuhan. Tapi Tuhan, Kau mau melihat hati kami pagi ini. Kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya keberadaan kami pagi ini Tuhan memberkati, menguduskan kami layak memuji, menyembah Engkau Tuhan. Akan mendengarkan firman-Mu sebentar. Biarlah kedatangan kami yang kosong sebentar kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah hidup kami yang ada ini Tuhan tetap meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap hari-hari kami yang masih Kau perkenankan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami, kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bukan kami sejemaat-Mu Tuhan. Kami mau masuk di hadirat-Mu lebih jauh memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami berikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Semua bersuka cita. Jangan pandang pelayan yang ada di depan, khususnya yang pimpin puji-pujian. Pandang Yesus. Kita datang ke tempat ini hanya untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Kalau melihat kehidupan sehari-hari banyak kekurangan, banyak hal-hal mungkin yang tidak berkenan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita bersyukur kesempatan pagi ini masih ada bagi kita. Kita gunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun ada beberapa teman-teman yang terserang asam urat, tapi puji Tuhan masih sempat datang memuliakan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan terus memberikan kemampuan untuk menjalani hidup. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kita datang ke hadirat-Nya. Haleluya. Datang ke hadirat-Nya, Masuk dalam tempat kudus. masuk dalam tempat kudus-Nya. Bumi kota syukur, pujian dan sembah, hormat
Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, sungguh sangat dahsyat. Dan tiada seperti Allah kita. Amin. Allah mana seperti Allahku. Kita angkat pujian ini. Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Satu lagu lagi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Tuhanku yang Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang.
saudara tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Segala pencapaian dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi hanya Yesus. Semua pencapaian kita hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Haleluya. Bapa, lembutkan hatiku. Lembutkanlah hatiku
Bapa di surga, Amin. Bapa yang luar biasa, Amin. Bapa yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Amin. Engkau adalah roh, dan roh itu telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Haleluya. atas kasih karunia anugerah-Mu bagi Terima kami kasih. umat-Umat-Mu. Khususnya kami yang percaya kepada-Mu bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan. Amin. Dan Engkau telah mati bagi dosa kami. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Layakan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Amin. Baik dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Bukit Hermon Mamuju Tuhan. Haleluya. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa ada di hadirat-Mu. Amin. Menggunakan waktu-waktu kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan. Kami tahu bersyukur, berterima kasih pada memberikan penghormatan kepada Engkau. Karena Engkau lah yang layak menerima segala pujian penyembahan itu. Amin. Kami kembalikan semuanya itu kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kelayakan, pengudusan, pengampunan salah dan dosa kami Tuhan. Hari ini, pagi hari ini Bapa, kami telah memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Amin. Yang Engkau telah berlakukan proses inkarnasi melalui manusia. Yang diam di antara kami. Dan kini Tuhan Engkau mengirim kuasa Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terbatas dan luar ruang dan waktu. Karena Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati Tuhan. Lewat puji-pujian penyembahan. Demikian Tuhan hamba-Mu yang telah memberkati kami. Yang memimpin kami dengan puji-pujian. Tuhan memberkati baik pribadi maupun keluarga. Demikian pun jemaat. Hamba-hamba-Mu, gembala sini tempat. Tuhan memberkati semuanya. Saatnya Tuhan, kami akan isi kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia firman. Firman-Mu adalah ya dan amin. Amin. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat Tuhan. Haleluya. Dialah firman-Mu akan disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Sehingga kami dapat dimampukan melakukan kebenaran firman. Hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang jahat. Firman-Mu lah ya Tuhan yang akan memfilter kehidupan kami. Kami dapat dimampukan agar kami boleh berkenan kepada-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, semua berkata amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kekasih-kekasih yang mungkin baru pertama kali bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat pagi, keberadaan kita di tempat ini, kehadiran kita diberkati oleh Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, suatu kesempatan yang indah yang tidak akan pernah kembali. Dan mari kita gunakan kesempatan ini untuk meraih kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Allah yang saya persiapkan dari Injil Lukas pasal yang keempat. Tentu kalau kita sudah dengar Injil Lukas, bahkan Matius, Markus, di situ kita akan ketemukan hal perikop yang sama. Bagaimana Yesus dicobai. Saya akan baca Injil Matius pasal yang Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Satu perikop kita akan baca. Dan saya akan membacanya, kemudian kekasih simak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Terima kasih kepada Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Allah ini. Di situ kita melihat dan kita membaca bahwa Yesus dicobai. Firman Allah katakan, Yesus dicobai. Kendati Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia 100% Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Namun kenapa Yesus dicobai? Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Dia dicobai bukan karena ia berdosa, tidak. Pada Yesus tidak ada dosa, beda dengan kita manusia. Kadangkala kita diuji, kita dicobai, kita digoda. Karena apa? Ada dosa di dalam hidup kita. Tetapi Yesus, Dia dicobai, Dia diuji dengan iblis, bahkan ia digoda. Namun hanya 2 kata, Yesus memenangkan pencobaan itu. Tentu kita mengerti perkataan apa itu yang membuat Yesus menang, yang membuat iblis lari. Kekasih di dalam Tuhan, yaitu ada tertulis. Dengan kata lain, Yesus menang tidak menggunakan kata-kata yang muluk, tapi Yesus menang. Ada tertulis. Ada tertulis, yaitu firman Allah. Nah, kita sebagai orang yang percaya pun, ketika kita diuji, kita dicobai, mungkin kita dicoba karena pelanggaran kita, karena salah kita, karena dosa kita. Tetapi ketika kita sadar, maka kita akui itu dan kita tinggalkan kata firman Allah. Tuhan mengizinkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita dicobai hanya dengan kata-kata saja sudah menyakitkan hati. Tetapi apakah itu akan membuat saudara menjadi mundur, menjadi tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Tentunya kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau Yesus punya prinsip Dia menang, maka kita pun sebagai anak-anaknya
kita tidak terlepas dari setiap ujian. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15, kita coba baca ayat itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia sama dengan kita. Dia dicobai, hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apakah ketika kita dicobai, kita diuji oleh Tuhan, maka kita harus mandat. Kita tidak mau lagi beribadah. Kita mogok dengan Tuhan. Jangan kita mogok dengan Tuhan. Dari siapakah kita mendapat kehidupan? Bukankah dari Yesus sumber segala-galanya? Mari kekasih di dalam Tuhan, kita sadar akan hidup ini, bahwa kita hidup hanya anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Sebab itu dengan apakah kita membalas semuanya? Itu firman Allah katakan. Mazmur 116 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya kepadaku? Hanya dengan ucapan syukur. Punya kekayaan seisi dunia ini kau miliki. Kepintaran, keperkasaan kau miliki. Tapi tanpa Yesus semua itu akan sia-sia. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, sadarilah akan hidup ini, bahwa sesaat pun juga kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya mari pergunakan waktu-waktu yang ada. Tiap kali saya katakan waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, kita membaca kebenaran firman Allah, bahwa setelah Yesus kembali dari sungai Yordan, apa yang Yesus lakukan di sungai Yordan? Yesus berada di sungai Yordan. Dia datang ketika Yohanes membaptiskan orang. Maka Yesus pun pergi ke sungai Yordan. Dia minta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kendati pun Yohanes Pembaptis enggan untuk melaksanakannya. Tetapi kasih di dalam Tuhan dibilang jangan. Karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Baptisan adalah sesuatu kebenaran firman Allah yang harus dilaksanakan oleh orang yang percaya. Yesus saja yang tidak mengenal dosa, dia dibaptis, dia rela untuk dibaptis di sungai Yordan. Dan ketika dia berada di dalam air, ketika waktu itu, dikatakan oleh firman Allah, Roh Kudus turun ke atasnya berlembaga seperti burung merpati. Dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menerima baptisan air, di saat itulah Roh Kudus memproklamirkan bahwa kita adalah anaknya. Dan hendaknya kita berjalan terus di dalam kebenaran. Kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan masalah kalau kita tidak menyenangkan sesama manusia. Tetapi lebih dari itu kita mau menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, dikatakan firman Allah bahwa Yesus dicobai. 3 kali iblis mencoba Yesus, menggoda Yesus. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu kalau Yesus waktu itu ada di padang gurun Yudea yang berbatu, yang tidak ada apa-apanya. Dan di situ Yesus bukan dia pergi piknik, dia pergi jalan-jalan, tapi dia berpuasa.
Di Yudea dia berpuasa selama 40 hari. Dan ketika waktu dia mengakhiri puasanya, iblis datang. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk menjadikan batu menjadi roti. Tetapi apa yang menyebabkan Yesus menang? Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Dia menang dengan firman Allah. 3 kali dia dicobai oleh iblis. Dan semuanya dia percobaan itu dia menangkan. Ujian itu dia menangkan. Godaan itu dia menangkan. Dengan ada tertulis. Kekasih di dalam Tuhan, perlu kita menyimpan firman Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada godaan, kita akan menang karena firman Allah. Yesus menang dengan apakah yang dipakai oleh Yesus sehingga Yesus menang? Hanya 2, yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Allah. Itu yang membuat Yesus menang. Itu yang membuat Yesus, bahkan iblis kalah. Tadi kita nyanyikan pujian, iblis dikalahkan. Yesus kita dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Godaan dari si iblis dikalahkan, dipatahkan oleh kuasa yang dahsyat itu. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyimpan firman Allah di dalam hidup kita. Kita tampung banyak-banyak ini, tangki hati kita diisi dengan kebenaran Allah. Tiap-tiap hari, apakah itu kita baca firman Allah, itu tangki hati kita tidak akan pernah penuh. Tidak akan pernah keluar dari firman Allah. Kalau saja kita isi tangki hati kita, merupakan persiapan bagi kita, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita saat kita membutuhkan firman itu. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Tetapi kalau kita tidak membaca kebenaran firman Allah, tidak mendengar firman Allah, apa yang Roh Kudus akan ingatkan? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 di situ dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu apa yang akan kamu katakan. Kekasih di dalam Tuhan, hanya Roh Kudus, hanya firman yang punya peranan penting di dalam kehidupan kita. Iblis tidak takut dengan lakbok toraya. Itu parang toraja panjang, tapi iblis tidak takut dengan itu. Bahkan di belakang kami punya, ada pernah opa dikasih dengan parang Malaysia yang panjang. Iblis tidak takut, tetapi iblis takut dengan pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitulah firman Allah. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Kekasih di dalam Tuhan, jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Ada mungkin kita pernah mendengarkan kata-kata yang menyinggung perasaan kita. Jangan kita simpan di kepala kita. Jangan simpan di pikiran kita. Tetapi simpanlah firman Allah yang dapat mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Pakailah pedang roh, yaitu firman Allah. Yesus telah menang atas pencobaan, 3 kali dicobai. Dan kekasih di dalam Tuhan, kalau iblis tadi tiru di dalam pembacaan kita, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah.
pencobaan yang terakhir itu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Diperlihatkan katanya semua kekayaan. Lalu iblis katakan, kalau engkau menyembah aku, maka aku telah diberikan kuasa dan saya akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki. Sebab itu sembahlah aku. Yesus katakan, jangan engkau mencoba itu. Sembahlah dia. Tidak ada yang dapat kita sembah kecuali Yesus. Hanya Yesus yang mau menerima penyembahan kita. Hanya Yesus yang mau menerima pujian kita. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, kita baca di ayat yang terakhir tadi, bahwa ketika iblis pasti dia giling-giling kepala. Wah, bukan main. Dia punya cobaan, dia punya ujian, tidak mempan. Karena apa? Karena firman Allah. Karena firman Allah, iblis dikalahkan oleh Yesus. Demikianlah kita. Kita tidak akan luput dari godaan, tidak akan luput dari ujian, tidak akan luput dari pencobaan. Namun akankah kita menang kalau kita tidak memiliki firman? Tidak mungkin kita akan menang atas pencobaan apapun itu kalau kita tidak memiliki firman Allah. Kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus dalam hati kita, tidak memiliki kuasa firman itu dalam hati kita, kita akan dilulur dengan iblis. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18, coba kalau saya tidak salah, di situ dikatakan berjaga-jagalah. Ya. Oh, maaf. Apa ya? Saya sudah lupa. Tapi di situ dikatakan berjaga-jagalah oleh 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Maaf kekasih. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Pasti yang akan ditelan itu mereka yang tidak punya firman. Mereka yang tidak punya kuasa untuk melawan iblis, itu akan menjadi mangsanya iblis. Itulah sebabnya kekasih, firman Allah katakan, sadarlah, berjaga-jagalah. Bagaimana kita mewaspadai semua itu? Serangan daripada iblis hanya dengan firman Allah. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari jangan kita anggap remeh firman Allah. Jangan kita anggap remeh akan ibadah-ibadah di mana di situ firman Allah diberitakan. Di dalam Amsal Sulaiman 13 ayat yang ke-13 dikatakan, siapa meremehkan firman Allah, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat, maka ia akan memperoleh berkat dari ketaatan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan, akan menerima hidup yang kekal, akan menerima mahkota kehidupan. Kalau dia taat kepada perintah. Tetapi kalau seseorang meremehkan firman Allah, apalagi kalau bilang, wah itu ji yang khotbah, itu ji, wah ya jangan kita remehkan firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, kata firman Allah tadi. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ia sanggup memisahkan sampai sumsum kita. Dia menusuk ada dalam. Jadi tidak heran kalau ada firman yang disampaikan, mungkin itu rasanya waduh pedis banget.
kejam amat, kasar sekali, terlalu keras ini firman Allah. Tetapi itu membentuk kita, membuat rohani kita dapat bertumbuh, membuat kita kuat kalau kita mendengarkan firman Allah. Dikatakan firman Allah itu bagaikan pedang yang bermata dua. Artinya dibilang tidak ada pedang yang bermata dua sekalipun. Dia ditebas begini, dia kembali kena lagi pengkhotbah. Kekasihku, tidak ada yang tersisa. Semua kita dikena dengan firman Allah. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau firman Allah menegur kita, berarti Tuhan sayang kepada kita. Kalau firman Allah menegur kita, berarti Tuhan sayang kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita lihat manfaat dari firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Apa manfaat dari firman Allah sehingga kita tidak akan merasa waduh ini firman-Nya terlalu keras. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, kedua, tiga, untuk memperbaiki kelakuan, tiga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan yang bobrok sekalipun. Firman Allah kuasa untuk memperbaikinya. Ingatkah kita tentang Paulus yang namanya Saulus? Tidak ada yang sejahat dengan Paulus, saya kira. Tidak ada jemaat yang sejahat dengan Paulus. Dia membinasakan, membunuh orang Kristen. Dia mendapat surat mandat untuk pergi ke Damsyik mengadakan pembunuhan terhadap orang Kristen. Namun Tuhan mengasihi dia. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Dan dia katakan, Saul, Saul, apakah sebabnya engkau menganiaya aku? Ketahuilah, kalau seorang namanya anak Tuhan dianiaya, mungkin bukan dengan pedang, tetapi kalau dia dibuli karena dia anak Tuhan, itu sama dengan dia bully sama Tuhan. Itulah sebabnya sungguh kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan ini, jangan anggap remeh ini. Ketika Saul dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh, karena dia sudah mendapat mandat surat tugas pergi membunuh orang-orang Kristen. Namun kekasih di dalam Tuhan, di tengah jalan Yesus selamatkan dia. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dia bilang, akulah Tuhan yang engkau aniaya. Saulus tidak menganiaya Tuhan. Tetapi yang dia aniaya adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sebab itu ketika engkau dibuli, ketika engkau dianiaya karena engkau seorang yang Kristen, berbahagialah. Minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu menghadapi itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Apa firman Allah katakan di situ? 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, kita tidak akan merasa apa. Memang secara daging akan merasakan terlalu berat. Tidak mampu rasanya.
Firman Allah katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Cuma kadang-kala kita katakan, wah luar biasa pencobaan. Firman Allah katakan, pencobaan biasa itu yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Yesus adalah imam besar kita. Dia sudah dicobai dan dia tidak berbuat dosa. Maka Yesus yang mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu pencobaan biasa, kata firman Allah, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita menghadapi masalah dan seolah-olah kita menghadapi jalan buntu. Kita menghadapi tidak ada lagi harapan. Pupuslah harapan kita. Tetapi mari angkat matamu, pandang kepada Dia. Dia adalah penolong yang besar. Ketika engkau memiliki firman Allah, engkau memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menguatkan engkau. Menguatkan kita dalam menghadapi setiap masalah. Pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Dia akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita membesarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan percobaan yang kita besar-besarkan, yang kita tinggi-tinggikan, yang kita lebih besar pencobaan daripada Yesus. Tidak. Yesus saya lebih besar dari pencobaan. Yesus kita lebih besar. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia peduli dengan keadaan kita. Bagaimana Yesus peduli dengan kita? Kalau kita tidak serahkan kepadanya, itu lain bicara. Firman Allah katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ia yang mempedulikan kamu. Saudara khawatir apa? Khawatirkan jodoh, khawatir masa depan. Bukankah Yesus katakan, serahkan semua, serahkan kepada Yesus. Bukan serahkan sama saya, tidak. Serahkan kepada Yesus. Maka Dia mempedulikan kita. Dia Yesus yang lebih besar dari segala galanya mempedulikan kita. Sebab itu apa pergumulan kita, apa masalah kita, Yesus tadi menang. Karena ada tertulis, Dia menang karena kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Tentunya firman Allah itu Dia belajar dari kecil. Membaca firman Allah. Dia belajar baca itu sehingga dia tahu. Sehingga ketika berumur 12 tahun, dia dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Orang Ibrani yang pandai pada saat itu yang ada di Yerusalem kagum, tercengang pengajaran daripada Yesus umur 12 tahun. Siapa di sini umur 12 tahun? Timotius ya. Puji Tuhan. Timotius dididik dari kecil oleh ibunya dan omanya. Haleluya. Dia dididik dengan firman Allah. Dan kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa orang Ibrani, orang pandai, orang yang berpengetahuan, kagum, tercengang akan pengajaran Yesus di umur 12 tahun. Jadi Roh Kudus menyimpan firman Allah di dalam hatinya. Maka kita pun mari kita didik anak-anak kita. Kita ajar anak-anak kita. Tidak salah kita ajar dengan pengetahuan dunia ini.
pengetahuan untuk mengetahui apa-apa yang ada dalam dunia ini. Tapi apa arti semua itu? Di luar kita mendidik anak-anak kita dengan firman Allah. Di dalam Amsal Sulaiman, di situ dikatakan, saya lihat dulu ya. Amsal Sulaiman di situ dikatakan, ajarlah orang muda sesuai dengan jalan Tuhan, sehingga ketika ia besar ia tidak akan melupakannya. Ajarlah orang muda, ajarlah anak-anak pada waktu ia muda, pada waktu ia kecil, sehingga ketika dia sudah besar dia tidak akan melupakannya. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari belajar, kita belajar mengajar anak-anak kita dengan kebenaran firman Allah. Mereka bertumbuh tidak hanya dengan fisik, tapi tumbuh rohani mereka. Sebagaimana Yesus dikatakan di dalam pertumbuhan, di dalam Injil Lukas, kalau kita baca di situ dikatakan Yesus semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Yesus semakin bertumbuh, bertambah hikmatnya dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, terima kasih. Amsal Sulaiman 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Muda, didik anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Saya kira tidak ada orang tua yang ajar anaknya untuk pergi mencuri. Tidak ada orang tua yang akan mengajar anaknya pergi mencuri. Tetapi dia dididik sesuai dengan ajaran Tuhan. Dia dididik sebagaimana jalan yang patut baginya, yaitu takut akan Tuhan. Maka ketika dia sudah menjadi tua, dia tidak akan menyimpang daripadanya. Puji nama Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, tadi di dalam pembacaan kita bahwa Yesus dicobai. Nah, kalau Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak berdosa dicobai, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami hal yang sama. Namun kekasih, kita dapat menang karena kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Sebab itu kita miliki ini senjata yang ampuh bagi kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari isi hidup kita terus menerus dengan firman Allah. Tiap-tiap pagi biarlah di dalam tiap-tiap rumah tangga membuat mezbah doa, baca firman Allah. Apakah satu pasal ataukah satu bagian, tidak masalah. Yang penting hati kita selalu diisi dengan firman Allah. Itu yang akan membuat kita bertahan di dalam menghadapi setiap ujian. Kekasih, jangan lalai untuk membaca firman Allah. Jangan lalai untuk mendengarkan firman Allah. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas. Tetapi awalilah hari itu bersama dengan Tuhan. Awali hari itu bersama dengan Tuhan. Maka Dia sumber kekuatan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk hari itu. Menjalani hari itu di dalam kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Allah bagi kita. Biar Tuhan menolong kita, memampukan kita. Dia lebih besar dari segala-galanya. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kita. Satu hal, kita serahkan kepadanya. Kalau kita tidak serahkan kepadanya, maka Dia tidak akan ambil alih. Tapi kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala keputusasaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang mempedulikan kita.
Puji Tuhan, demikianlah firman Allah bagi kita siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Kalau Yesus menang atas segala godaan dari iblis, maka kita pun dikatakan oleh firman kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus, karena firman, dan karena Roh. Kita menyanyikan itu pujian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya persilakan sidang jemaat bangkit berdiri. Kita lakukan pujian ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Haleluya. Hebat Kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Dari awal kita nyanyikan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya yang diberikan bagi kita yang hanya bagi orang yang percaya. Kuasa ini diberikan. Haleluya. sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan betapa hebat kuasa Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan. Sudahkah kita memiliki kuasa yang hebat itu? Ini diberikannya bagi orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Sebab itu kita terima kuasa ini. Dikatakan firman Allah, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hati kita. Kuasa yang hebat dan dahsyat itu Dia berikan bagi kita, supaya kita tidak kalah, tetapi kita menang karena Yesus bersama. Betapa hebat kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai
pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Firman-Mu lah yang akan mengingatkan kami. Firman-Mu lah yang akan menolong kami ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan mengingatkan dan menguatkan kami untuk kami tetap kuat mengiring Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu datang pada pagi hari ini dengan begitu indahnya. Jadikan firman-Mu rema pada pagi hari ini Tuhan, sehingga biarlah Tuhan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami, karena Roh Kudus-Mu yaitu Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tetapi biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kami. Firman Tuhan ini hidup dalam hati kami, hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami akan lanjut dengan ibadah kami. Kami akan membawa korban persembahan kami. Berkati kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi berkat. Berkati persembahan yang akan kami bawa kepada Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi kekurangan, tetapi menjadi berkat yang berlimpah bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan membawa kebenaran firman Tuhan lewat persembahan kami. Kami mengucap syukur melanjutkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian Tuhan atas mujizat. Goncang saat kau bangkit berperang. Kebenaran-Mu
Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan jadwal kegiatan sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 3 Oktober 2021. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihoming. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Jane Esra dan Ibu Herni Sondak. Rebana, Erin, dan Ein. Multimedia Daniel dan Tirza. Kolektan Ibu Hernita Ismay dan Ibu Magdalena Herman. Aser, Bapak dan Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Musik oleh tim musik. Singers Tirza dan Tere. Rebana, Clara dan Zelin. Multimedia Vanessa. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Yusnita Palalangan. Aser, Bapak dan Ibu Soni Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian kegiatan kita sepanjang minggu dan pelayan-pelayan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, tapi hanya karena pertolonganmu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di
ada yang kami andalkan, hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Mungkin ada yang datang dengan pergumulan, sakit penyakit. Kami percaya kuasa firman-Mu sudah menyentuh dan sudah menjamah menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang dalam berbagai pergumulan, Yesuslah jawaban. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa buat Bapak Nakamura yang kesehatan terganggu. Kami minta di dalam nama Yesus, segala gangguan sakit penyakit kami tolak itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Dengan kesembuhan itu kan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan lain anak-anak-Mu yang tidak hadir karena sakit, kami tidak tahu Tuhan yang mengenal semua. Dan di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Begitupun dengan hamba-Mu Pendeta Max bersama Ibu yang tidak bersama dengan kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati pelayanan mereka di Jakarta. Bahkan Tuhan buka jalan mereka boleh kembali dengan selamat. Kami berdoa buat renovasi gereja kami yang sedang dikerjakan. Tuhan kiranya memberkati, berkati dana yang kami butuhkan, berkati para tukang yang bekerja, bahkan lebih dari itu, selamat di dalam Tuhan Yesus menjadi milik dan bahagian mereka. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, korban-korban mereka yang sudah diletakkan, Tuhan balas dengan limpah surgawi. Dengan berkat itu mereka akan tetap memuliakan Tuhan. Berkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Sempurnakan ibadah kami. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan apa yang kami lakukan, ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Setiap umat-Mu kembali dengan sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus kan menyertai kita terus, membimbing kita terus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.
dulu. Ayo, pemain rebana.